Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya silahkan lihat peta ini. Saya percaya bahwa Baraya pernah atau sering melihat peta ini karena ini adalah peta Timur Tengah. Tempat banyak sekali cerita bermula di sana. Tetapi kalau Baraya sedikit berpikir menyimpang, Baraya mungkin akan menyadari sesuatu bahwa peta ini tuh mirip, saya mohon maaf ya, bagian tubuh perempuan tertentu. Bahkan dua sungai yang ada di sana itu menyerupai rahim dari perempuan, Efrat dan Tigris, dan itu menyerupai rahim perempuan. Dan saya mohon maaf bukan hendak mengajak Baraya untuk berpikir cabul, tetapi pada faktanya adalah mau nyambung atau enggak, di situ tuh memang awal mula kelahiran peradaban manusia. Jadi manusia yang akhirnya memiliki pemikiran dan gagasan, populasi dan teknologi, mereka memiliki kemampuan untuk merekayasa alam dan sebagainya, awal mula peradabannya itu adalah di situ, tempat lahirnya peradaban. Makanya disebut sebagai cradle of civilization. Bahkan ketika Baraya berpikir dalam konteks kepercayaan, kisah tentang Adam dan awal mula manusia itu latarnya tuh di situ. Kisah tentang banjir besar yang memusnahkan hampir semua populasi manusia itu juga ada di situ. Kisah tentang menara Babel yang begitu tingginya sampai menembus awan itu juga ada di situ. Dan kisah tentang Abraham atau Ibrahim, bapak dari semua bangsa-bangsa, itu juga adalah orang situ, orang Ur atau Ur Kasdim, entah itu adalah kota yang sama atau tidak. Tetapi ngomong-ngomong soal Ur Kasdim, di wilayah Mesopotamia itu, Ur Kasdim itu adalah salah satu kota yang sangat besar, salah satu kota yang sangat megah. Bentengnya sampai 10 meter, ada zigurat sampai 30 meter. Populasi manusia di sana tembus 100.000 manusia dengan sistem hierarki dan administrasi yang sudah tertata dengan baik. Di saat itu, di zaman yang sama, di waktu yang sama, saya mohon maaf, tapi orang-orang Cina masih banyak yang tinggal di pohon. Orang-orang Eropa masih sibuk smackdown dengan mamut. Nah, di sini itu peradaban sudah begitu majunya. Nah, begitu ajaibnya wilayah itu, sampai-sampai ada sebuah ironi bahwa walaupun itu disebut sebagai awal mula dari peradaban, tetapi di situ juga adalah dipercaya sebagai akhir dari peradaban manusia. Wilayah itu sepanjang sejarah dipenuhi oleh sengketa, tidak pernah damai. Wilayah itu terus-terusan menjadi rebutan bagi bangsa-bangsa di dunia sepanjang sejarah. Bahkan sampai hari ini, ketika ada Donald Trump, Presiden Amerika Serikat datang ke sana ngurusin minyak, ngurusin persaingan dagang dan sebagainya, wilayah itu tetap akan memberikan kepada kita sebuah spekulasi bahwa jangan-jangan wilayah itu akan menjadi sumber malapetaka nuklir, akan menjadi akhir dari peradaban. Jadi sama seperti filosofi klise bahwa tempat di mana sesuatu itu muncul, maka tepat disitulah dia akan berakhir. Manusia dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Maka Mesopotamia adalah awal mula dari peradaban, maka tepat disitulah peradaban manusia akan diakhiri. Apakah benar seperti itu? Saya akan mengajak Baraya untuk sama-sama berpikir dan menganalisis tentang satu yang tidak akan Baraya temukan dalam narasi konten kreator yang lain. Kita akan berbicara tentang Mesopotamia dan akhir dari peradaban manusia. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Apa sebenarnya yang ditawarkan oleh Mesopotamia sehingga dia menjadi awal mula peradaban dan mungkin menjadi akhir dari peradaban? Hal pertama yang ingin saya garis bawahi di antara beberapa poin yang lain itu adalah karena mereka mengajarkan ideologi kepemilikan. Ini adalah ideologi dasar bagi peradaban manusia. Jadi kalau Baraya mau mencari itu yang namanya komunisme, Baraya mencari yang namanya feminisme, Baraya mencari yang namanya demokrasi dan sebagainya, itu sebenarnya didasarkan kepada ideologi kepemilikan. Dan ideologi kepemilikan ini awal mulanya dari Mesopotamia. Lah bagaimana ceritanya? Sekitar 12.000 tahun yang lalu, orang-orang di seluruh dunia itu sama sekali tidak berpikir tentang kepemilikan. Mereka tidak memiliki konsep tentang kepemilikan itu. Karena mereka selalu berpikir apa yang bisa saya makan, apa yang bisa saya gunakan, apa yang bisa saya kendarai, itu didapatkannya dari alam dan gratis. Dan alam itulah yang memberkati kehidupan manusia, sehingga manusia bisa menggunakan apapun yang ada di hadapannya dan apapun yang ada di tangannya.
Itu masalahnya tuh di situ. Makanya orang-orang di zaman berburu dan meramu, itu kalau mereka misalkan berhasil menangkap seekor kijang, atau mereka berhasil menebang sebuah pohon, maka mereka akan menyisihkan sebagian dari hasil tangkapan dan buruan mereka itu untuk jadi sesaji. Karena mereka percaya, entah itu alam, entah itu roh leluhur, entah itu Tuhan atau apapun, dialah yang memberikan kepada manusia itu tempat tinggal dan penghidupan. Dan manusia sama sekali tidak memiliki apapun. Mereka tidak memiliki konsep kepemilikan. Begitu kan? Nah, tetapi di Mesopotamia, seiring berjalannya waktu, mereka menemukan ide dan gagasan ketika mereka merevolusi dunia dengan menemukan cara bercocok tanam. Ya, kita mah berpikir simpel, bercocok tanam apa susahnya kok jadi revolusi? Ya, perubahan dari manusia praaksara yang kemudian hidupnya awalnya bergantung pada alam, kemudian tiba-tiba bisa mengumpulkan sejumlah besar sumber daya di satu tempat dan mereka pelihara, itu sebenarnya adalah sebuah revolusi besar. Jadi orang-orang Mesopotamia kuno Indo adalah yang pertama kali menemukan bagaimana caranya menanam tanaman. Konteksnya jeli pada waktu itu, jelai, jelai apa ya, yang kayak gandum gitu, mirip gandum. Berli namanya. Nah, mereka itu bisa bercocok tanam. Kemudian setelah mereka bercocok tanam, mereka berpikir bahwa wilayah sini itu subur karena saya yang menanaminya. Dan karena saya yang menanaminya, saya yang merawatnya, maka saya menjadi pemilik dari tempat ini. Karena tempat ini sayalah yang memelihara. Dan tanaman ini tuh tidak mungkin tumbuh tanpa adanya saya. Jadi sayalah yang menumbuhkan tanaman di sini. Gitu kan? Nah, itu konsep kepemilikan paling kuno gitu. Begitupun dengan hewan-hewan, saya yang beternak di sini, saya yang mengembangbiakan hewan-hewan ini, saya yang menaklukkan dan menjinakkan hewan ini, kemudian saya simpan di sini. Nah, makanya apa? Makanya orang-orang mulai berpikir tentang adanya kepemilikan. Nah, sekali lagi ya, jangan anggap ini adalah sesuatu yang remeh. Ini revolusi besar, karena sejak ada konsepsi tentang kepemilikan, maka mulai ada konsep tentang apa? Pernikahan. Pernikahan itu muncul gara-gara ide tentang kepemilikan, bahwa saya memiliki pasangan saya memiliki saya gitu. Cerita sebelumnya tentang manusia berpasangan tanpa embel-embel pernikahan, warisan dengan begitu banyak tetek bengeknya, nggak ada aturan-aturan, nggak ada sistem moral yang berhubungan dengan pernikahan. Tetapi setelah orang Mesopotamia itu memiliki ide dan gagasan tentang kepemilikan, maka mulai muncul ada pernikahan. Setelah itu ada lagi, saya mohon maaf ya, prostitusi, kemudian ada perbudakan, dan kemudian skala yang lebih luas lagi ada pemerintahan, ada hierarki, dan pada akhirnya ada pembagian tugas dan ada kerajaan. Semua itu muncul dari ide tentang kepemilikan yang dipelopori oleh orang-orang Mesopotamia. Begitu, itu kan yang dipahaminya. Dan ideologi tentang kepemilikan itulah yang pada akhirnya membawa manusia kepada konflik tidak berkesudahan. Coba, Baraya punya tanah. Sebenarnya dari mana ceritanya Baraya punya tanah itu? Kan Baraya tidak bikin tanah itu. Baraya juga sebelumnya tidak menempati tanah itu. Lalu kenapa tiba-tiba Baraya bisa mengklaim tanah itu sebagai milik pribadi gitu? Dan pada akhirnya ketika ada pihak lain yang membutuhkan tanah itu, Baraya berebut dengan dia. Sampai akhirnya apa? Muncul harga sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak, atau muncul konflik sehingga salah satu saja yang diuntungkan begitu. Sekarang Amerika Serikat datang ke sana ke sini untuk menyerang negara yang lain dan sebagainya. Idenya itu adalah tentang kepemilikan. Jadi manusia berpikir bahwa apa yang ada di alam ini adalah bagian dari kepemilikan. Jadi sumber dari hierarki, sumber dari keamanan, ketentraman, dan sumber dari peradaban, bahkan sumber dari konflik itu adalah ide tentang kepemilikan, bahwa saya memiliki tanah ini, saya memiliki sumber daya ini, saya memiliki hak cipta atas buku ini, saya memiliki ini tempat minum yang sudah habis dan sebagainya, saya memiliki itu. Jadi kalau ada orang lain yang mau mengambilnya, maka harus izin dulu sama saya. Nah, ini tuh baru ada di awal mula Mesopotamia yang menjadi pelopor dari revolusi pertanian dan agraria. Begitu kan? Nah, itu adalah salah satu sumbangsih dari Mesopotamia yang menjadi awal mula peradaban dan awal mula dari kehancuran manusia. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah bahwa orang-orang Mesopotamia mungkin dalam benak saya adalah yang pertama kali menciptakan agama yang legal, formal, dan eksoterismenya kuat sekali. Jadi
agama itu bukan hanya nilai-nilai spiritual, bukan hanya kepercayaan-kepercayaan, tetapi agama itu juga harus diwujudkan dalam kehidupan berpolitik dan bersosial masyarakat. Makanya orang-orang Mesopotamia itu, ya mungkin kita akan mentertawakan konsepsi keagamaan mereka, tetapi mari kita simak. Orang-orang Mesopotamia kuno itu menganggap bahwa setiap kota itu ada dewanya. Setiap negara itu ada dewanya. Dan karena itu, kalau terjadi perang antar satu desa dengan desa yang lain, satu kota dengan kota yang lain, satu negara dengan negara yang lain, itu sesungguhnya adalah bahwa dewa-dewa mereka juga berperang satu sama lain gitu. Misalkan gini ya, Uruk itu dewa penguasanya itu adalah Inanna, kemudian Eridu itu adalah Enki, dan kemudian Nippur itu adalah Enlil. Nah, ketika terjadi perseteruan perang antara Uruk dengan Eridu misalkan, itu dewa-dewa mereka itu berperang. Dan kalau Uruk yang dikalahkan, maka dewa itulah yang akhirnya dikalahkan. Begitu. Nah, Baraya pikir itu adalah sesuatu yang aneh. Enggak, itu sampai sekarang tuh masih dipakai oleh orang. Coba Baraya misalkan ketika Iran sekarang diserang sama Amerika Serikat, apa yang dia katakan? Kami tidak takut pada superpower dunia karena kami memiliki Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan itu dibawa-bawa pada konflik di antara mereka, di antara manusia gitu. Atau Baraya misalkan terlambat datang ke kantor, Baraya bilang, ya Pak Qadarullah, ini saya tadi terlambat gara-gara macet tuh di sebelah situ karena tiba-tiba ada si Komo lewat dan sebagainya gitu. Nah, cerita tentang bahwa Tuhan itu mewujud dalam kepentingan-kepentingan manusia, ikut berebut dengan kepentingan manusia, itu mulainya di Mesopotamia dan sampai sekarang kita masih pakai itu gitu. Nah, emang dampaknya apa kalau misalkan seperti ini? Ya dampaknya adalah bahwa peradaban itu bisa menjadi bertahan. Karena gini Baraya, peradaban-peradaban kuno itu sama sekali tidak memiliki legitimasi, kecuali legitimasi spiritual. Jadi gimana ceritanya seorang raja bisa bertahan dari pemberontakan? Ya karena mereka tuh mengklaim bahwa Tuhan mereka itu menganugerahkan kekuasaan kepada mereka, meridoi, mengikhlaskan dan lain sebagainya gitu. Sama seperti doktrin Tianming yang di Cina itu gitu. Atau misalkan konsep dewa raja yang ada di Nusantara dan sebagainya. Nah, jadi ketika kepentingan-kepentingan manusia selalu dihubungkan dengan Tuhan, itu akhirnya membuat kebudayaan dan peradaban kuno itu bisa bertahan, bisa lebih stabil, dan itu dimulainya dari mana? Dipeloporinya dari orang-orang Mesopotamia. Dan orang-orang Mesopotamia itu sebenarnya juga berpikir, mengira, dan ini sampai sekarang akan kita gunakan, bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah representasi dari diri mereka secara pribadi gitu. Jadi maksudnya, manusia itu kan nggak sempurna gitu. Maka dewa-dewi mereka, Tuhan mereka juga sebenarnya nggak sempurna. Nggak sempurna dalam artian mereka tuh suka marah gitu. Mereka tuh suka iseng gitu. Mereka tuh suka bikin kesalahan dan lain sebagainya. Dan bahkan kesalahan-kesalahan dewa-dewi dan Tuhan-Tuhan Mesopotamia itu juga kesalahan yang dalam standar kita menjadi konyol gitu. Jadi maksudnya gini, Baraya tahu kan kisah Nabi Nuh, kisah banjir bahtera itu. Kalau dalam versi orang-orang Mesopotamia yang ditulis jauh lebih awal daripada versi Alkitab, kan sebenarnya itu adalah dewa-dewanya itu kesel karena manusia itu terlalu berisik gitu. Terlalu banyak manusia, kemudian mereka tuh menyesali perbuatan mereka sendiri di masa lalu. Wah, saya bikin manusia nyesel, saya bikin manusia, ternyata manusia itu bisa berkembang biak dan jadi banyak gitu. Jadi berisik kayak sekarang gitu. Yaudah kita tenggelamkan gitu. Jadi seiseng itu dewa-dewi mereka itu gitu. Jadi orang-orang Mesopotamia itu kuno itu sering punya doa. Ada salah satu doa yang sangat unik dari mereka. Saya mohon ampun kepada dewa-dewi dari dosa saya, tetapi saya sebenarnya tidak tahu saya tuh dosanya apa. Mereka tuh sering bilang gitu. Saya tuh nggak tahu dosanya apa. Karena apa? Karena setiap bencana, setiap kerusakan, setiap kematian, setiap hal tragis yang terjadi pada manusia itu tidak dikaitkan dengan dosa dan pahala, tapi dikaitkan dengan keisengan dewa. Dan dewa-dewa itu juga bisa memberikan kepada manusia siksaan yang bertubi-tubi tanpa akhir, bisa memberikan kenikmatan tanpa melihat apakah orang itu tuh baik atau buruk gitu. Kayak gitu. Nah, tapi balik lagi, konsepsi bahwa dewa-dewi atau Tuhan atau ya entitas spiritual atau kosmik yang kita percaya itu sebagai karakteristik dari pribadi kita itu juga sebenarnya dimulainya kan dari situ gitu. Jadi kan kita sekarang misalkan saya mohon maaf ya, ini mah
nggak berusaha mengganggu kepercayaan orang-orang gitu. Cuman maksudnya gini, kita tuh menganggap bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, Maha Kasih, Maha Pemberani, Maha Memberi, Maha Menghakimi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah karakter-karakter manusia yang ditambahin kata Maha gitu. Jadi sebenarnya gambaran kita tentang Tuhan itu adalah bagaimana cara kita melihat diri kita sendiri kemudian dibuat itu menjadi lebih agung gitu. Nah, ini mirip seperti orang-orang Mesopotamia. Jadi Tuhan itu gampang tersinggung, Tuhan itu gampang kesel gitu dan lain sebagainya, kadang-kadang impulsif juga gitu. Nah, itu sebenarnya menunjukkan karakteristik dari manusia yang kemudian dibuat agung gitu. Makanya dalam naskah-naskah paling kuno, saya mohon maaf ya, sekali lagi saya nggak mau menyinggung agama tertentu gitu. Cuman misalkan dalam naskah-naskah kuno, awal mula penciptaan Adam gitu, misalkan di situ tuh kan digambarkan tentang betapa lemahnya Tuhan gitu. Karena Tuhannya tidak sempurna. Jadi Tuhan bikin Adam. Ternyata belakangan dia baru tahu bahwa Adamnya kesepian, kasih lagi perempuan. Setelah jadi seperti itu, malah dikasih peringatan. Kamu jangan dekati pohon itu ya. Nanti kamu bakal abadi. Nanti kamu bakal mati. Padahal jadi abadi. Jadi Tuhannya itu agak bohong di situ. Kemudian dipikir-pikir, lah kalau misalkan Tuhan bikin Adam, kemudian bikin pohon di situ, kemudian jangan saling mendekat, kenapa dibikinnya di komplek yang sama gitu? Kenapa nggak dijauhkan? Kenapa pohonnya tidak dipagerin gitu? Kenapa tidak disiapin anjing-anjing penjaga di situ? Kenapa enggak gitu? Atau kemudian setelah manusia itu memakan buah itu, kemudian Tuhannya nyari-nyari, woi Adam di mana kamu? Woi sini cepetan, kamu harus dihukum gitu. Nah, kisah-kisah yang semacam itu sekali lagi ya, kisah-kisah semacam itu tuh sebenarnya bermula dari kebudayaan Mesopotamia kuno, dan dari sana itu digambarkan bahwa Tuhan itu gak sempurna. Jadi memang ceritanya seperti itu. Tuhan itu sebenarnya adalah representasi dari karakteristik manusia gitu, yang kemudian dibuat dengan embel-embel yang lebih agung gitu. Nah, lagi-lagi itu adalah hasil dari kebudayaan Mesopotamia sampai sekarang kita anut, dan itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan hierarki yang sebenarnya di zaman dulu rapuh. Tapi gara-gara konsep itu jadi bertahan lama. Nah, itu adalah orang Mesopotamia jagonya ya. Yang ketiga itu, sumbangsih Mesopotamia terhadap dunia, yang menjadi awal mula peradaban dan akhir dari peradaban, itu adalah obsesi mereka terhadap tulisan. Mereka tuh gemar sekali nulis. Jadi Baraya, kalau orang Nusantara misalkan, mau nulis tuh, itu upacaranya tuh lama Baraya. Mau nulis doang tuh upacaranya lama dan harus nunggu momen tertentu. Makanya salah satu kesulitan untuk menemukan sejarah Nusantara yang bagus, yang valid, itu adalah karena catatan kita tuh sangat terbatas. Gitu kan? Nah, begitupun dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nah, kalau orang-orang Mesopotamia, itu mereka tuh obsesif sekali untuk menulis. Coba, para ilmuwan, para arkeolog itu sampai capek sekali menemukan tablet-tablet orang Mesopotamia kuno gitu. Itu tembus jutaan. Dan isinya tuh nggak semua penting gitu. Kadang-kadang cuman isinya itu adalah faktur jual beli gitu, kasbon. Di situ juga ada bon, tapi dalam bentuk tanah liat yang ditulis kayak gitu. Ada bon, kemudian ada masalah pajak, masalah utang piutang, jual beli dan sebagainya, itu tuh dituliskan mereka tuh. Bahkan yang lebih simpel lagi. Duh, capek banget hari ini, istri saya nggak ngasih saya kopi, ditulis gitu doang tuh, ditulis gitu. Jadi para ilmuwan tuh udah capek-capek nemunya banyak, pas dibaca udah capek-capek diterjemahkan gitu. Isinya tuh cuman, aduh, galau gua, ya cuman gitu doang gitu. Nah, kenapa orang-orang Mesopotamia itu gemar sekali untuk menulis? Ada dua alasan. Yang pertama itu pernah saya singgung di banyak video. Yang pertama itu adalah bahwa mereka tuh orang atau bangsa yang suka sekali mengalami kegagalan. Jadi karena mereka itu sering gagal, ya namanya juga ada di wilayah Timur Tengah yang panas gersang dengan iklim yang ekstrim gitu. Kemudian ada sungai yang tidak bisa diprediksi kapan dia banjir gitu. Nah, karena itu mereka itu suka menulis gitu, karena mereka tidak mau try and error dari awal lagi. Jadi misalkan ada sebuah masalah tidak terpecahkan, sekalinya terpecahkan buru-buru mereka tulis gitu, agar mereka tidak memulai dari awal lagi mencari solusinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini terkait dengan kepercayaan mereka yang tadi, yang agama itu, yang menurut Baraya standarnya aneh itu. Jadi
agama orang Mesopotamia kuno itu tidak menganggap moral itu sebagai pedoman untuk mengetahui seseorang itu bakal masuk surga atau masuk neraka. Bahkan tidak ada surga dan neraka. Mau orang baik, mau orang jahat, ketika dia mati, dia akan masuk ke sebuah dunia yang berbeda, yang sepi, kosong, abu-abu, dan mereka hanya makan pasir dan debu, serta makan air kotor, minum air kotor. Itu doang. Dan mereka abadi di sana. Jadi kematian itu secara ontologis turun derajat gitu. Dari manusia yang bisa melakukan banyak hal, kemudian menjadi sesuatu yang semakin tidak memiliki pilihan gitu. Ya menjadi seperti batu kan nggak punya pilihan gitu. Jadi pohon kan tidak punya pilihan gitu. Nah manusia itu di downgrade setelah mati itu di posisi itu. Mau dia baik, mau dia jahat. Dan karena itu maka mereka itu terobsesi untuk saya tuh harus abadi di dunia ini. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan-tulisan. Makanya mereka tuh rajin nulis. Gitu. Jadi tulisan-tulisan itu membuat mereka itu dikenang di dunia. Dan karena itu mereka tuh bisa menghubungkan dunia arwah mereka yang menyedihkan itu dengan dunia nyata. Gitu. Nah kayak gitu kurang lebih. Jadi mereka tuh eksis di dunia yang lebih nyata. Gitu. Setidaknya jadi hantu yang hidup di alam itu lebih baik daripada makan debu gitu, dan kesepian. Gitu. Nah makanya kalau Baraya cek tablet-tablet Mesopotamia kuno itu, kalau tabletnya ditulis sama raja, itu penuh dengan kutukan, oi jangan hapus tulisan ini, kayak gitu. Saking nggak maunya terhapus dari dunia gitu. Makanya mereka tuh selalu aja ada gitu, eksis gitu. Nah, kebudayaan tulis-menulis inilah yang akhirnya apa? Membuat manusia bisa mengakumulasikan ide, pengetahuan, gagasan, dan teknologinya. Jadi, orang zaman dulu mampu bikin roda kincir untuk irigasi. Itu kan gimana cara ngajarin ke orang yang hidup 200 tahun kemudian? Di bangsa yang lain tidak ada. Mesopotamia kuno menuliskan itu. Sehingga apa? Orang-orang yang hidup 200-300 tahun kemudian itu bisa mempelajarinya, bisa memperbaruinya, dan bisa memperbaikinya. Kan begitu. Nah, akhirnya kemampuan menulis ini menjadi mengakumulasikan pengetahuan manusia sehingga apa? Sehingga apa yang diketahui oleh generasi sesudahnya itu jauh lebih baik, lebih sempurna daripada generasi sebelumnya. Jadi sama seperti peradaban manusia, semakin kesini itu bukan manusia tuh nggak semakin cerdas. Sejak zaman Aristoteles sampai sekarang IQ manusia itu relatif sama segitu-gitu aja. Yang membuatnya menjadi sangat berbeda adalah karena orang-orang zaman Aristoteles itu akumulasi pengetahuannya masih sangat sedikit, sedangkan sekarang kita akumulasi pengetahuannya itu benar-benar luas gitu. Jadi kita bisa menciptakan teknologi dari jutaan pemikiran manusia, menciptakan solusi dari jutaan pemikiran manusia sebelumnya dan sebagainya. Dan itulah yang akhirnya menciptakan peradaban modern. Jadi sekali lagi Mesopotamia memberikan kepada kita dampak yang sangat besar karena dia adalah ibu induk dari segala peradaban sesuai dengan bentuk petanya yang entah kebetulan atau tidak menyerupai tempat lahirnya sesuatu. Tetapi patut diingat semua hal yang diberikan Mesopotamia kepada kita itu bukan positif belaka, tetapi semuanya berdampak pada perang dan pemusnahan. Makanya sampai sekarang perang nuklir berpotensi juga terjadi di sana. Benar atau tidak, Baraya yang mungkin akan mengalaminya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.